Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesejahteraan sosial. Yang terhormat, Ada Sekjen, Ketua Desa, para pengurus dan juga majelis. Kami pemuda-pemudi Indonesia yang tergabung satu dalam Karang Taruna. Kami penerus cita-cita bangsa demi kejayaan Republik Indonesia. Karang Taruna milik kita semua, mengemban amanah bangsa tercinta menuju cita-cita Pancasila, negara adil makmur sentosa. Semoga Tuhan selalu bersama kita dalam menunaikan tugas mulia. Bersatu padulah kita semua di bawah panji Karang Taruna. Kami pemuda-pemudi Indonesia. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesejahteraan sosial. Yang terhormat, Ada Sekjen, Ketua Desa, para pengurus dan juga majelis. Seperti tadi sudah kita awali dari Ada Sekjen sudah menyampaikan. Mungkin nanti lebih jelasnya barangkali akan didiskusikan langkah yang seperti apa oleh Bang Eras, oleh Kanda Arif juga. Dan Kanda Arif juga kan banyak link lah, artinya jadi komunikasi dengan pemerintah. Ada kapasitas beliau di luar daripada pembicaraan pembicaraan lain, termasuk beliau adalah kakak ini membuat komunikasi. Artinya kalau dengan olahraga bisa juga komunikasi dengan Kanda Arif. Karena kalau bagaimana kita hari ini Karang Taruna yang terus aktif dan kegiatan kemudaan dan olahraga, bola, lain-lainnya kita mah itu banyak hobi karena kita tidak bisa menyalurkan ke terlepas kita tidak bisa mengalami pemerintahan ini lalu pemerintahan itu kan artinya yang akan kedua jadi orang terakhir nggak ada seorang berbuat ini aku kayak olahraga kayak teman-teman itu nanti kalau bisa ada yang orang mana dia? Dari mana? Enggak, karena di desa atau kelurahan oh yang Bekasi Cikarang Utara bukan dia mah kan Tambun 8. Kenapa tadi di awal sebelum kami dalam buka puasa saya singgung klasifikasi Karang Taruna. Yang terendah itu klasifikasi Karang Taruna yang disebut Karang Taruna tumbuh. Yang saya bilang Karang Taruna tumbuh yakni Karang Taruna yang sudah ter-SK ada pengurusnya, tetapi kegiatan programnya itu masih sebatas terkatur saja, masih sebatas balik momen saja. Ada 17-an baru kelihatan, atau ada kegiatan keagamaan, entah itu maulid atau misalnya baru. Di luar itu tidak. Nah, jangan sampai teman-teman pengurus Karang Taruna, saya harapkan sih di situ minimal masuk klasifikasi di Karang Taruna maju, syukur-syukur percobaan. Kenapa? Kalau sudah masuk klasifikasi Karang Taruna maju atau minimal lah berkembang, teman-teman itu sudah mampu membuat rancangan program. Karena perlu diingat, sekarang basis penganggaran di pemerintah pasca Orde Baru bukan lagi top down tetapi bottom up. Kalau
kalau nggak ada usulan, ya nggak akan ada itu anggaran. Jadi jangan mimpi misalkan total kita dikasih anggaran tanpa kita usulkan. Saat ini nggak bisa seperti itu. Kita di Karang Taruna Kabupaten, kita setiap tahun alhamdulillah dapat bantuan dana hibah, walaupun belum maksimal. Ya kisarannya variatif. Kalau kita akan mengusulkan, kita mengajukan proposal bantuan hibah ke Pak Bupati, tidak itu aja. Teman-teman mampu merumuskan, membuat program usulan ke desa, nanti desa baru menganggarkan atas usulan teman-teman tersebut. Jangan sampai teman-teman gak ada usulan program, atau kita anggar. Pembangunan peran Karang Taruna dalam pembangunan daerah tadi saya sudah singgung. Kita ke depan harusnya lebih banyak dalam ikut sertanya dalam pembangunan mental, khususnya mental pemuda dan pemudi di wilayah masing-masing. Ya lewat kegiatan-kegiatan tersebut, kegiatan-kegiatan rekreatif, kegiatan-kegiatan olahraga yang bertujuan untuk minimal agar anak-anak muda di wilayah kita, di desa kita masing-masing itu yang tadinya orientasi ke hal-hal, apalagi sekarang lagi marak-maraknya di wilayah utara, apalagi di motor dan sebagainya. Nah, dan saya juga mengharapkan Karang Taruna sebagai organisasi yang ada di wilayah desa juga mampu menginventarisir persoalan-persoalan yang ada di wilayah masing-masing. Jadi di desa kita ada persoalan apa? Diskusikan dengan rekan-rekan pengurus dan cari problem solvingnya, dan problem solvingnya itu dorong ke Pak Kepala Desa dan Ketua BPT agar dicarikan solusinya. Saya yakin di setiap wilayah ini ada persoalan. Kita review, kita rekam persoalan-persoalan. Teman-teman Karang Taruna wabil khusus bisa mereview persoalan-persoalan sosial yang muncul di wilayah desa. Dengan begitu kita bisa berperan aktif dalam pembangunan di wilayah kita. Kita nggak usah terlalu jauh mikirin pembangunan skala nasional atau skala provinsi atau skala kabupaten. Kita minimal mampu melakukan, memberikan kontribusi nyata, pemikiran nyata, solusi-solusi nyata untuk pembangunan di wilayah kita, di wilayah desa kita. Karena orang-orang itu lemah dalam hal ekonomi, lemah dalam hal pendidikan, lemah dalam segala sesuatu. Ya, pendidikan misalkan ada anak-anak saya itu yang putus sekolah, kita harus carikan solusi. Jangan sampai ada anak-anak saya itu yang putus sekolah, bahkan yang tidak mau. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan lain-lain. Tentu sedikit berbagi saja. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah sebenarnya tujuan kita berkarang taruna apa? Nah ini yang harus menjadi bahan pemikiran untuk kita. Sah ketika kita berkarang taruna untuk mencari popularitas. Sah ketika kita berkarang taruna untuk membesarkan nama. Boleh. Kemudian kita berkarang taruna untuk mencari hidup dan penghidupan. Bisa jadi, dan itu tidak salah. Kemudian kita berkarang taruna disuruh dititah melengkapi struktur, dan kita mau, padahal kita sendiri tidak punya arah. Poinnya teman-teman sekalian, maaf sekali lagi, mohon izin karena ini bukan menggurui, tidak sama sekali. Pertama ini yang harus kita luruskan, kita berkarang taruna mau ngapain? Sehingga saya menyampaikan bahwa seyogianya kita berkarang taruna itu yang pertama adalah sebagaimana dalam kutipan dalam Al-Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau hubungannya langsung kepada Allah berarti kita ibadah. Kalau hubungan dengan organisasi, melakukan pengabdian kepada siapa? Tentu pengabdian kepada masyarakat. Maka saya memastikan ketika tidak ada honor, apalagi gaji, bahkan terkadang justru ngambil dari kantong sendiri untuk membesarkan Karang Taruna. Sebetulnya bukan Karang Taruna yang dibesarkan, ini sudah besar sifatnya skala nasional, betul kan? Tapi bagaimana membesarkan? Penafsiran besar ini harus kita kupas.
Yang pertama, saya mengharapkan dan mudah-mudahan semuanya mengamini bahwa kita berkarang taruna itu adalah melakukan pengabdian kepada masyarakat. Masyarakat yang mana? Masyarakat yang dekat dengan lingkungan kita. Maka saya memastikan bahwa rekan-rekan yang hadir, rekan-rekan yang aktif namanya tercantum di Karang Taruna adalah orang-orang yang memiliki nilai ketulusan yang paling tinggi. Karena tidak diberi honor, tidak diberi gaji, tapi dari aktif. Tidak akan besar organisasi di Indonesia ini kalau organisasi tersebut tidak netek. Netek kemana ya? Netek ke anggaran negara barangkali. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Dan dari tadi berpesan juga setiap ada anggaran yang di luar daripada negara agar disampaikan untuk kas. Kas teh kepanjangan naon? Kas. Kasmaran. Kotak aing juga. ya di sini juga Karang Taruna ini mempunyai bekal yang sangat luar biasa. Yang bekal yang pertama secara kearifan lokal, secara budaya, teman-teman Karang Taruna ngadain kegiatan yang besarnya atau yang nominal anggarannya ratusan juta sekalipun sebenarnya sudah terbiasa tanpa anggaran negara, bener nggak? Sudah terbiasa tanpa anggaran negara. Teman-teman mau ngadain kegiatan santunan sampai 200 orang, mau ngadain kegiatan konser sampai ratusan juta, mau ngadain kegiatan tablik akbar segede-gedenya, setablik-tabliknya, seakbar-akbarnya itu kagak pakai anggaran negara. Nah, ini menjadi modal. Kalau misalkan teman-teman Karang Taruna tanpa anggaran negara saja itu sudah bisa jalan, apalagi sekarang sesuai dengan perkembangan regulasi, bahwasanya sesuai dengan peraturan daerah, teman-teman Karang Taruna, organisasi Karang Taruna tercatat di peraturan Menteri Dalam Negeri selain daripada organisasi yang lain di LKD itu hanya Karang Taruna itu yang ditulis. Ini menjadi sebuah semangat baru karena kita sudah terbiasa dengan melakukan kegiatan tanpa anggaran, ditambah lagi kita berhak untuk mendapatkan anggaran dari desa. Ini sangat luar biasa. Seharusnya ini bukan menjadi kita terfokus pada bagaimana anggaran atau menjadi patokan melaksanakan kegiatan itu tergantung pada anggaran, bukan. Akan tetapi ini menjadi sebuah energi baru. Kalau tadi dibilang tetek, maka susu. Berarti ini adalah ada susu baru nih, susu baru dari negara nih, ya. Karena susu kita sebenarnya udah banyak di masyarakat, di perusahaan, di pabrik, di galian kan gitu. Nah, jadi ada susu baru yang susunya ini keren, merek negara. Nah, ini luar biasa. Dan di sini ada beberapa yang disampaikan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya. Saya Edi Saiful, Ketua Karang Taruna Desa Keterayu. Tadi saya menyimak dari Bang Sekjen tentang Karang Taruna, tingkatan Karang Taruna. Yang menarik tadi. Jadi ada Karang Taruna tumbuh, ada Karang Taruna berkembang, ada Karang Taruna maju, Percontohan. ada Karang Taruna percontohan. Jadi menurut saya Karang Taruna di kecamatan saya itu rata-rata udah Karang Taruna maju. Soalnya banyak sekali kegiatan-kegiatan sosial yang sudah dilakukan. Gitu. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama dari Karang Taruna Keterayu sendiri, alhamdulillah kemarin kita buka bareng anak yatim juga. Satu desa full semua tersantuni, alhamdulillah. Dan sekarang juga hari ini dari kader Karang Taruna juga sudah mengadakan santunan kembali. Jadi selain dari kita, memang desa kita itu desa yang minim sekali, artinya tidak ada potensi, tapi kita masih bisa berkreasi, masih bisa berbuat, karena memang kita kekeluargaannya sangat kompak. Jadi mungkin buat Karang Taruna desa lain ya, menurut saya sudah keren semua, sama. Sebenarnya kita karena memang ketua kecamatan satunya juga keren, jadi Karang Taruna desanya juga keren. Iya.
setiap tahun kita dianggarkan oleh pemerintah desa. Alhamdulillah tahun ini kita anggaran katanya sih 40, kita ngajuin 40. Mudah-mudahan cair semua. Gitu. Ada pengajuan? Pengajuan kita bikin tetap pengajuan ke BPD, dan juga operator juga kita. TPL terus tuh operator. Dan jangan lupa juga kepala desa. Mungkin untuk Karang Taruna Desa Keterayu yang paling menonjol sekarang adalah desa wisata. Dan alhamdulillah Karang Taruna juga ada di depan. Untuk desa wisata udah ada beberapa objek, ada Sanak Mare, juga ada Villa Duren juga. Alhamdulillah di situ Karang Taruna ada di depan. Mantap. Dengan pengelola wisata yang ada di desa Keterayu. Mungkin itu saja. Koperasi. Hah? Koperasi. Koperasi Karang Taruna Keterayu sudah berjalan 1 tahun. Jadi saat ini kita sedang mengajukan legalitas Sekjen. Ya mungkin kalau bulan-bulan depan legalitas kita akan turun. Insya Allah turun. Tapi kalau ibaratnya lama turun kita mohon bantuannya juga. Gitu. Alhamdulillah. Aset berapa aset? Hah? Aset berapa juta? Aset. Ketua koperasi kita ada di Kepala Bidang Ekonomi Keterayu, jadi beliau yang tahu. Setiap akhir tahun seperti ini kita ada bagi-bagi besar setiap lebaran seperti itu. Akhirnya dari koperasi itulah kita banyak sekali ada beberapa UMKM. Ada UMKM yang tumbuh dari koperasi yang bisa menjadi donatur untuk Karang Taruna. Jadi setiap UMKM setiap bulan itu mereka bahasanya ngasih jatah. Karang Taruna ini gua ngasih buat kegiatan sosial gitu. Itu Bang Sekjen, itu mohon maaf. Mungkin itu saja dari saya dari Topik Boynya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Kandang. Sekarang itu lagi menggalakkan penggalangan dana untuk KNKV, karena selama ini saya jalan baru 1 RT KNKV itu harganya 750.000 per set. Saya minta buat rekan-rekan barangkali yang punya rekan perusahaan yang mau mendonasikan KNKV untuk kematian. Saya pengen di Seburaming itu semua KNKV saya cover semua. Tapi sekarang baru berjalan 2 RT. Alhamdulillah itu dari masyarakat untuk masyarakat, dan ada bantuan dari Wakil Presiden kemarin. Tiap video kekurangan dikasih 5 gulung KNKV. Nah itu sangat membantu buat masyarakat kami, terutama buat meringankan mereka yang meninggal, terutama bagi orang yang tidak mampu. Barangkali itu aja. Kalau ada perusahaan-perusahaan yang mau menyumbangkan dari rekan-rekan, saya cuma minta KNKV, bukan minta duitnya. Kalau duitnya takut jadi buruk sangka. Insya Allah KNKV itu kami kelola buat yang meninggal. Kurang lebihnya itu aja. Mohon maaf ngomongnya ngelantun mungkin ya. Penganggaran Karang Taruna Desa ya. Cuman mungkin yang perlu diperjelas di sini, mungkin kawan-kawan ada yang belum paham tentang regulasi pengajuan. Kita sudah mengajukan di tahun 2019. Waktu itu di ACC sekitar 120 ribu untuk kegiatan. Taman saya. Saya dari Karang Taruna Taman Rahayu, kebetulan ketua saya lagi berhalangan hadir karena ada acara keluarga yang ditinggalkan. Regulasinya adalah pertama kita mengadakan rapat kerja, mungkin ya, kita susun program. Selanjutnya pembuatan proposal. Setelah itu kita ikut dalam RKPDes. Kan ada Buskes perencanaan RKPDes. Dituangkanlah di situ dengan dasar-dasar hasil rapat kerja. Kalau hari ini desa tidak mau menganggarkan Karang Taruna yang tidak ada program. Nah, jadi tidak ada jatah Karang Taruna 30 juta ataupun 40-50 juta. Karang Taruna akan dianggarkan ketika Karang Tarunanya mungkin ada program kerja. Begitu Bang Baro ya. Nah, jadi juga
teman-teman Karang Taruna harus benar-benar aktif dalam musyawarah penganggaran. Ada musyawarah RKPDes, RPJMdes, bahkan ada perubahan. Nah, mungkin akan bertanya saya kepada Ketua Forum BPD. Ada beberapa program kami yang hari ini ditiadakan, padahal sudah di RKPDes kan, kaitan masalah pelatihan, dikarenakan itu katanya ada perubahan tentang SKDS, jadi ada beberapa yang dipangkas. Nah, sedangkan kalau kita lihat daripada skala prioritas di tahun 2021 adalah pemberdayaan. Nah, dengan pagu anggaran sekitar 4,7 miliar per tahun dari semua sektor anggaran yang ada dari pemerintah ke desa. Nah, apakah benar ada pemangkasan seperti itu atau memang pengalokasian untuk dana lain? Mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Pak Roy. Karena apa? Biar kita mampu menjelaskan kawan-kawan. Jangan sampai pengajuan kita ini dimentahkan nanti ada komunikasi antara Karang Taruna dengan desa. Tapi ketika kita punya jawaban, Karang Taruna dan desa tetap bersinergi demi membangun desa. Seperti itu mungkin kira-kira. Stabilkan dan ditata kembali. Dengan hasil bahkan di tahun ini untuk 2022 ya Pak Anton ya. 2021 anggaran 2022 itu penambahan satu desa hampir 1 miliar kurang. Yang biasanya per desa itu misal 3,5 miliar jadi 4 miliar kurang. Di 4 miliar lebih. Karena 900 juta harusnya 1 miliar penambahan keseluruhan termasuk honorarium semuanya di sini. Nah, kaitan dengan tadi pengajuan itu secara administrasi betul sudah tepat langkahnya bahwa ketika mulai ada penyusunan maka Karang Taruna menyodorkan beberapa poin agenda ataupun rancangan program dan tentunya itu berbasis anggaran. Secara administrasi itu, namun tak kalah penting follow up setelah itu melakukan diskusi yang masif. Bahasa kasarnya gini, Pak Seskudes, Pak Kepala Desa, kita kemarin sudah dimasukkan. Alhamdulillah, terima kasih. Mohon dibantu dikawal. Jangan sampai ini tidak terrealisasikan tanpa terkonfirmasi. Perubahan-perubahan itu memang terjadi. Tahapan-tahapannya adalah, misal contoh, harusnya yang dikerjakan kegiatan A, B, C, dan D. Namun seiring berjalannya waktu itu bisa saja berubah, ada perubahan. Maka tak kalah penting bangun komunikasi dengan Kang Irfan dan rekan-rekan selaku BPD. Agar apa? Ketika memang BPD pasti tahu ketika ada anggaran perubahan yang harus dilakukan dan berdampak pada bergesernya nilai atau angka, bahkan bisa jadi nyaris hilang apa yang kita ajukan, pasti diketahui. Karena akan ada konfirmasi ke BPD untuk meminta arahan, pandangan, dan sekaligus menandatangani berita acara perubahan anggaran. Nah, Pak Sekjen, kata Sekjen Bang Arif, dan yang saya banggakan Ketua Karang Taruna Kecamatan Setu sekaligus dengan jajaran-jajarannya, dan tidak lupa menjadi sebuah kebanggaan. Ini bagian dari forum silaturahim, boleh dibilang hampir sekian lama kita tidak berdiskusi. Ini adalah bagian dari stimulus penyegaran otak-otak kiri dan kanan kita biar jiwa optimis itu tetap berbangun. Hanya menambahkan kebetulan salah satu program Karang Taruna Desa Burangkeng ada tambahan ya, laporan potensi masing-masing, dan alhamdulillah potensi masing-masing itu sudah berjalan, bukan hanya retorika atau wacana, tapi sudah berjalan hampir, kalau program tadi Bang Landung itu hampir sekian tahun ya, sudah berjalan ya. Dan alhamdulillahnya, dan program-program terbaru nyaris hampir semua dilakukan oleh teman-teman Karang Taruna Kecamatan Setu, sudah saya yakin sangat boleh dibilang luar biasa program sosialnya. Dan tidak kalah penting, kami mohon izin, program Karang Taruna khususnya Burangkeng itu sebagai salah satu proyek
Icon Project yang sekarang sudah berjalan 10 bulan, program Karang Taruna ya, itu adalah pembangunan Masjid Al-Ikhlas yang berada di RT 1, RW 1, Kadus 1 dengan budget anggarannya itu hanya 40 juta awalnya. Tetapi dengan semangat yang tinggi, para kawan-kawan Karang Taruna Desa Burangkeng sudah berjalan 10 bulan. Alhamdulillah untuk nilai uangnya 736 juta. Itu baru nilai uang.